Halo semuanya, gimana kabarnya? Kali ini kita ketemu lagi dalam program TED Talk. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa teknologi-teknologi dan juga pengembangan-pengembangan dari dunia sains, kemudian jadi sebuah teknologi dan kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, jadi kali ini gua bersama pakar expert di bidangnya. Dia bisa dibilang ya dedengkot lah ya di dunia blockchain. Kemudian di luar dari blockchain, dia juga paham tentang artificial intelligence dan juga data scientist dan beberapa seperti DevOps juga. Nah, jadi kali ini gua ketemu orang yang komplit banget tentang dunia teknologi yang mungkin nggak semua orang mengerti. Bahkan kalau mungkin kamu lulusan informatika atau lulusan elektro sekalipun, kamu belum bisa mengerti dan memahamin apa sih teknologi ini. Nah, jadi kali ini gue ketemu dengan Nur Arifin Akbar. Oke, Bang. Oke, siap. Salam. Halo. Ya. Jadi bro ini, gue panggil bro ya. 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 Nah, jadi Bro Akbar ini gua kenal lama dari beberapa event-event juga. Dulu sempat ada FinHack BCA juga ya kan, sama beberapa inilah ya perlombaan-perlombaan juga yang gua lihat kayaknya lu aktif banget di beberapa hackathon gitu. Dan Bro Akbar selalu ya mendapatkan inilah ya posisi kemudian mendapatkan ya beberapa penghargaan juga dan menang di beberapa lomba-lomba hackathon itu sendirilah. Nah, jadi simple bagi gua. Ini lu kenapa sih suka teknologi, Bro? Satu, namanya teknologi itu kan ada sesuatu yang unik ya. Namanya gue tuh orangnya suka ngoprek ya. Namanya ngoprek itu kan Hmm. ya pokoknya apa yang terjadi sekarang, apa yang teknologi sekarang, namanya gue tuh pertama yang Ana lihat tuh pertama dia baca-baca dulu. Kita baca gitu kan, baca-baca Hmm. oh teknologi sekarang ternyata kayak gimana sih? Oh Ya, ternyata sekarang misalnya AI udah ke arah sini, oke. ya. Dia dulu baca jurnalnya mana gitu kan oh jurnalnya Oke. begini jadi AI sekarang tuh udah sampai sini loh ternyata gitu karena dari situ gue Oh. tarik oh ya ternyata sudah seperti ini dan ini masih belum apa masih kayaknya depannya bakal canggih nih kayak gitu sebenarnya jadi gue Oh. lebih senang baca-baca artikel-artikel terus dari sosial media juga terus kemudian dari sosial media Hmm. itu kita nggak hanya sekedar baca oh sosial media itu misalnya dari channelnya apa Hasim Al Daily itu kan nggak Hmm. sampai saudaranya gue baca juga papernya oh gimana sih cara bikinnya oh seperti ini loh gitu jadi Hmm. gue ngerasa dulu tuh apa ya pas awal-awal lagi boomingnya data science itu kan orang bikin seminar tuh data science semua data Iya, science iya. berbayar gini 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 terus sampai sekarang di data science itu apaan sih kayak gitu kan Hmm. gue pelajarin ternyata pas itu dapat nih Coursera tuh dapat free course tuh ya deep learning ya gue kompletin dong gitu kan Oke, dari oke. si Andrew itu kok Andrew nah ternyata pas setelah gue pelajari ternyata data science itu nggak secanggih nggak sewah yang kita Yang bilang oh pikirin. tadi cuma ini doang konsepnya ada data training ada data Ah. testing kayak gitu kan jadi sebenarnya mesin itu adalah sesuatu yang bodoh menurut aneh gitu kan dan Ah. diajarin dulu metodenya gimana matematika seperti apa ya gitu Hmm. kenapa Oke, gue Bro. suka Tahan dulu, teknologi. Bro. Berarti dari yang lu bilang tadi, kira-kira pendapat lu, kira-kira orang yang berkecimpung dunia teknologi itu mereka harus pintar nggak? Pintar dalam arti ah gini nih, eh, kuat di mathematics-nya, kuat di physical, atau ya mereka nalarnya jalan. Itu kira-kira di luar dari misalkan pendidikan S1 lah ya. Nah ini ah, ada nggak sesuatu yang kayak ya soft skill lah yang kita harus pegang nih supaya kita paham di dunia teknologi nih. Gimana kira-kira? yang paling pertama dan mengenai teknologi itu adalah willingness to learn jadi kita tuh harus jangan pernah stop untuk belajar gitu kan ketika kamu Hmm. stop itu akan ketinggalan jauh begitu kan Hmm. stop membaca itu teruslah membaca stay hungry stay foolish gitu Oh kan jadi ya, kita Steve Jobs gitu itu ya. harus memausikan kita tuh jangan jangan merasa kita tuh tahu segalanya gitu kan
Karena kalau kita tahu mengenai teknologi sesuatu apa, ternyata pas ketika kita baca jurnal-jurnalnya itu ternyata ilmu kita nggak ada apa-apa dibanding mereka di situ kan. Yang pertama adalah William Stuart. Yang kedua, matematika itu adalah suatu objek yang sangat penting gitu kan. Itu sangat penting kalau menurut Anda, sangat krusial di situ. Jadi gimana orang mau menguasai teknologi itu, matnya itu harus jago di situ. Nah, cuma kesalahan orang Indonesia sekarang, orang tuh namanya matematika dihindari gitu kan. Sebenarnya bukan mat itu is not fun, tetapi banyak kan cara mengajarnya itu yang salah gitu kan. Yang diajarin cuma hafalan, rumusan, tapi dia nggak dikasih tahu fundamental dari matematika itu sendiri seperti apa gitu. Oke, berarti maksud lo ini kalau bisa dibilang yang kita bisa salahkan itu adalah pengajarnya, atau misalkan yang diajarkan dia tidak mengerti ini ujungnya mau kemana gitu. Filosofinya dia nggak nyampe gitu kan. Jadi ketika matematika yang diajarkan menyelesaikan bersamaan, tapi kita nggak pernah tahu itu buat apa gitu kan. Contohnya yang itulah deret Fourier, deret Laplace, itu diajarin tapi ketika penerapannya kita nggak tahu, ya gitu kan. Kita sampai sekarang nggak tahu. Ternyata ketika kita belajar mesin learning, ya kayak gitu, itu prosesnya kepake tahunya. Oh kayak gini ternyata. Itu yang kurikulum kita nggak pernah ajarkan di situ. Cuma teori sehingga kalau nggak pernah diajarkan jadinya lupa. Nah, lu sendiri kan lulusan dari elektro juga ya, sama kayak gua sih, lulusan elektro juga. Cuman kan memang di elektro sendiri kan kita banyak beberapa bidang ya, kayak ada computer engineering, kemudian ada telecommunications, ada arus kuat yang ke arah PLN, kemudian ada arus kecil yang ke arah perangkat-perangkat elektronik kan gitu ya. Kan ada banyak ya ini. Tapi kan ini kalau gue lihat kan dari ya kerjaan lu yang blockchain lah, AI lah, data scientist ini kan lebih mengarah ke informatik nih bro. Nah, ini gue kadang-kadang nanya apa lu salah jurusan atau lu kayak passion lu memang sebenarnya di sana tapi bukan di elektronnya, atau memang lu gabungin nih antara elektro sama informatik engineering itu adalah suatu hal yang harus bersama gitu loh, nggak bisa dipisah. Kalau gue mananya tiga, jadi namanya elektro sama informatik engineering itu harus bersama gitu kan. Jadi elektro tuh nggak sekedar lo bikin power terus arus tegangan pot, enggak di situ. Karena kan sekarang kenapa tren untuk energi riset sekarang adalah di renewable energy, di mana renewable energy itu arahnya ke arah carbon trading, carbon based economy gitu kan. Nah itulah yang kadang-kadang, makanya kenapa carbon based economy, bagaimana caranya? Ya pakai data science, sudah nggak usah carbon based economy mau dihitung manual gitu, nggak bisa gitu kan. Lo harus di samping Anda bisa menguasai renewable energy gitu, Anda juga harus bisa namanya statistik, Anda juga bisa harus namanya minimal kita nggak harus mendalami itu, minimal kamu tahu bagaimana caranya, misalnya gimana sih energi kalkulasi misalnya dari off grid ke on grid, terus kemudian bagaimana kompensasi terhadap pelanggan bagi renewable energi, itu adalah hal yang harus dikuasai pada ilmu sekarang begitu. Jadi nggak elektro tuh berkutat pada trafo, berkutat pada itu enggak gitu kan. Fundamentalnya itu harus dikuasain dulu sebelum kamu menuju ke industri. Kesalahan orang sekarang adalah industri dicolokin dulu, fundamental agak ngerti. Itu yang salah. Oke. Nah, jadi waktu lu kuliah dulu lah ya di elektro itu, lu sendiri itu kalau pengen waktu belajar programming itu lu start dari mana dulu kemarin? Dari lab sih gitu. Kebanyakan programming gue ya namanya programming itu banyak kan ya cari-cari aja YouTube orang India gitu. Itu bagus-bagus itu gitu kan. Nah, pengalaman lu pertama bahasa programming yang lu pegang apa dulu? Bahasa C dulu awal-awal. Oh, dulu langsung C ya. Kalau kita dulu masih Pascal sih dulu. Pascal. Iya, Pascal tuh Pascal fundamentalnya. Kalau Pascal tuh semua fundamental Pascal gitu kan. Tapi gue lebih tertarik sih gitu kan, konsepnya pointer segala macam. Terus arahnya pas itu kan lagi ke arah ini nih PSP gitu kan, ada kita switch ke sana gitu kan. Tapi setelah dipelajari, yang penting dari pemrograman itu adalah bukan masalah sintaknya, tapi bagaimana kamu bisa solve satu problem dengan bahasa pemrograman apapun itu gitu.
Jadi kita Oke. nggak terlalu terpaku misalnya ini harus Java, ini harus Hmm. C, ini harus apa, kecuali kalau buat gue nyuruh, oh udah pakai Java ya udah ikutin aja gitu kan. Oke, berarti artinya gini ya, bahasa pemrogram itu sebenarnya nggak terlalu mandatori lah ya, tapi bagaimana kita ya mungkin berlogika kali ya, berlogika bagaimana kita menyelesaikan sebuah persamaan dan akhirnya kita mendapatkan sebuah tujuan. Dan ya mungkin kalau kita belajar-belajar awal kan gampang lah ya, misalkan ya ada kolom gitu ya, kemudian gimana cara ngisinya, kemudian store-nya ke database, kemudian begitu dipanggil dia akan keluar, itu kan masih basic-basic lah gitu ya, Iya. artinya ya pemrograman yang biasa gitu. Tapi begitu pemrograman hal lain, katakanlah AI gitu ya, AI itu ya mungkin salah satunya mungkin kita bilang voice recognition lah, voice recognition atau face recognition atau things recognition. Nah, jadi istilahnya kamera-kamera atau ya mungkin monitor gitu yang bisa mengenalin wajah, mengenalin suara, mengenalin benda. Ini kan suatu hal yang ini ya, Bro. Em, ya bisa dibilang gabungan antara informatik dan teknik lah gitu ya. Nah, ini kan bisa dibilang antara dua hal yang berbeda. Misalkan nih seorang informatik arsitek, mungkin kan dia hanya bisa memprogram sesuatu gitu. Tapi di sisi lain kan ada kayak misalkan untuk voice lah, misalkan voice atau face gitu. Nah, dia kan harus belajar nih karakteristik dari sebuah face, dia harus kumpulkan banyak face, kemudian dia masukin ke dalam program supaya ini bisa dikenal, ini bagaimana, ini bagaimana. Nah, dari sisi lu sendiri, untuk tingkat belajar sampai ke arah sana itu, ini harus menguasain apa gitu loh, Bro? Nah, gini, jadi kan gini, kalau dalam deep learning itu kan semua mau suara, mau gambar, itu kan Hmm, komputer itu sebenarnya dia itu nggak bisa mengenali gitu kan. Makanya hmm, kenapa namanya di dalam apa machine learning itu semua data itu divektorisasi gitu kan. hmm, Kata-kata pun dibikin vektor gitu kan. Jadi gini polanya gimana, wajah polanya seperti apa gitu. Karena hmm, kemudian jadi yang paling penting dalam dipelajari dalam suatu mesin learning itu adalah bagaimana kamu mengkonversi sesuatu yang bentuknya ya kayak analog kayak gitu menjadi sebuah vektor gitu supaya nanti hmm, vektor itu akan dikenali dalam komputer itu uh, di elektro itu diajarin kan namanya signal processing gitu kan. Signal processing itu ya signal makanya processing kalau kayak voice ya. kayak Fourier transform, pas Fourier transform, terus dari lapas itu harus dipelajarin seperti itu walaupun kalau Hmm, sekarang jauh lebih mudah gitu. iya iya. Berarti ya sama. Gue juga waktu kuliah kan ada belajar Fourier transform, kemudian Laplace ya kan. Apa Terus apa yang matematika diskrit itu ya kan. eh, Ya, waktu itu kan kita kayak hanya ngerjain ini loh bro, ngerjain soal doang gitu. Jadi kita ujian tuh eh, ngerjain soal, tapi kita nggak tahu ini mau di mana, mau kemana gitu eh, ya. Jadi ya mungkin gue bilang sih itulah perbedaan kalau ya kita di kuliah itu ya kita belajar gitu. Berbeda sama hmm, kita langsung yang praktikal, kita langsung hmm, lihat sebuah fungsinya apa, kemudian kita pakai penggunaannya apa gitu. Padahal gue baru tahu juga istilahnya kayak lu memakai 4G, 5G itu sekarang, bagaimana bisa data itu sangat cepat, kemudian bisa ya bandwidth-nya tinggi, itu ternyata gara-gara Fourier transform. hmm. Di dalamnya itu ada Fourier transform, bagaimana Fourier transform ini kan ya ini kan mengubah dari analog menjadi apa sih, lupa gue, yang frekuensi gitu. Iya digital gitu pokoknya apa dipadatkan frekuensinya supaya bandwidthnya gede gimana caranya Iya gitu. gitu kan. Nah jadi itu kan dasarnya dari situ gitu loh, sehingga makanya ada ya wireless seperti sekarang lah bisa sampai 100 Mbps sampai 1 tera, Hmm, malah nanti ke 5G mungkin kita bisa 1 tera tuh untuk hmm, bukan 1 tera, 1 giga, 1 gigabyte hmm, untuk pengiriman per detiknya, bahkan sampai ke sana. Nah, tapi memang ada bocoran bahwa dari sisi radio sendiri ada yang namanya limitansi sih. Saya pernah ngomong sama Pak Koirul lah, Pak Koirul, dia hmm, salah satu founder juga, founder 4G, dan sekarang dia aktif juga di 5G, yang kebetulan sekarang lagi ngajar juga di
di kampus gue lah, kampus lama gue di Universitas Telkom. Nah, gue pernah Hmm. ngomong sama dia bahwa di dalam radio itu sendiri yang kita pakai sekarang untuk telepon gitu, wireless kalau bisa dibilang, itu ada limitansinya, bro. Ada limitansinya. Dan kata dia mungkin 5G ini adalah yang terakhir. Artinya kita udah nggak bisa lagi ngoprek-ngoprek gitu loh. Karena udah terlalu sedikit gitu. Bahkan kayak 5G sendiri kan itu udah nanometer. Panjang gelombang itu udah nanometer. Jadi udah sangat-sangat ya kecil sekali lah gitu. Nah, jadi kalau ditambahin lagi sampai pikometer, ya mungkin itu tadi ada hukum itu kan, ada hukum panjang gelombang sama dengan 1/f kan. Panjang gelombang adalah 1/f. Jadi makin tinggi frekuensinya maka panjang gelombangnya semakin pendek gitu. Cuman kalau panjang gelombangnya semakin pendek, otomatis dia kalau obstacle-nya itu dia ya gampang jadi kalau ada pantulan-pantulan itu udah langsung selesai. Nah, di situ katanya dia bilang bahwa limitansi di samping bahwa frekuensi sendiri ya semua kan punya frekuensi gitu ya. Otak manusia, badan kita itu kan semua punya frekuensi gitu. Jadi kalau misalkan kita sampai ke nanometer kayak gitu ya frekuensinya sangat-sangat tinggi, bahkan ke sampai terahertz gitu ya itu akan menyebabkan ya gen kita pun akan akan berubah. Nah, jadi gue dengar-dengar akan ada teknologi baru nanti pengiriman data itu menggunakan cahaya. Nah, menggunakan cahaya. Nah, ini menurut lu kalau misalkan nih kita mau mengembangkan teknologi ke arah sana gitu ya. Ini kira-kira dari pemahaman lu yang kita pelajarin apa kira-kira? Itu kan masih lidar ya, lidar itu kan masih terbatas ya, obstacle-nya juga dia namanya cahaya ya, kena tembok aja dia mati kok gitu kan. Masih ini sih masih kan wifi lidar itu juga masih prototipe gitu kan. Jadi di mana obstacle dari cahaya itu sendiri adalah tembok gitu kan, tembok atau suatu penghalang yang besar gitu kan. Oke, Nah, berarti dia nggak bisa nembus lah ya. engineer Oke. itu lagi menemukan bagaimana caranya ini biar bisa tembus gitu. Karena itu yang tantangan utama di obstacle cahaya kan emang di situ kan, karakternya emang kalau kena halangan ya sudah gitu, habis gitu kan. Selesai. Nah, jadi bro gini bro, itu gua bawa pemikiran seperti itu adalah supaya membawa orang itu misalkan untuk berpikir sebuah masalah, kemudian ada solusi. Nah, begitu solusi, ini dia mau ngapain dulu, kan gitu. Benar nggak? Nah, jadi Benar. sama yang kayak ya mungkin sekarang yang lu buat lah. Yang sekarang lu aktif di mana? Buat apa itu yang fuel versi itu ya? Di Weber, Nah, fuel versi itu artinya kan lu menemukan suatu ide kan di sana. Lu menemukan suatu ide, kemudian lu drop down gitu. Gua harus buat apa dan akhirnya gua butuh ini butuh ini gini. Kan begitu ya. Nah, jadi kalau dari sisi lu pemahaman kita untuk membuat ya katakanlah sebuah produk yang dalam artian itu berasal dari ide lah gitu ya. Nah, pemahaman dasarnya ini kira-kira dari mana, Bro? Jadi gini, kalau kita bikin produk gitu suatu ketika gitu kan, produk itu bukan segalanya lah. Jadi salah gitu kan. Jadi kalau orang startup sekarang, anak sekarang bilangnya bikin produk dulu, oh salah saya bilang gitu. Yang pertama adalah Oke, berarti jangan produk dulu, oke ya? define your Oke, goal oke. dulu. Goal lu mau apain dulu kayak gitu kan. Mau bikin goal first nih untuk menciptakan renewable energi gitu kan. Iya. Kebutuhannya apa? Gitu contoh gitu kan. Kebutuhannya misalnya buat co-firing di batu bara gitu kan. Oke. Pakai yang organik. Apa yang Ya. paling gampang? Serbu gergaji, melimpah nggak ada harganya. Mau jual ke pembangkit gitu kan. Ya udah, selesai. Produk gue itu gitu kan. Jadi kita itu harus berpikir terlalu canggih. Misalnya, kok saya mau menciptakan air dari udara ya itu levelnya Israel bos, bilang Iya, gitu. iya. Itu levelnya Israel gitu kan. Kalau startup Nah. Israel emang seperti itu karakternya. Mereka benar-benar fundamental. Contohnya ada startup yang bisa menyuling di udara itu dia kondensasi dalam suatu kayak ya mesin dispenser lah gitu, sudah kecil. Itu langsung bisa menghasilkan 2 galon dalam 1 hari. Itu luar biasa itu. Iya, iya. Gitu kan. Atau startupnya namanya Remilk. Jadi gimana dia menciptakan susu gitu kan. Susu itu sederhana gitu kan. Selama ini kita pakai sapi,
dia itu pakai fermentasi, pakai air, Nah, kemudian dikasih bakteri, jadi udah kayak susu beneran gitu. Gila saya bilang gitu. dan dan itulah ya, makanya gue bilang kadang-kadang kan semua itu kan sebenarnya berasal dari akademisi ya, dari akademisi kemudian muncul ke lab gitu ya, dari lab baru muncul ke industri gitu ya, kemudian industri ya baru tuh akan masuk produk-produk ke apa ya, ke masyarakat. Nah kadang-kadang kan orang itu bro, istilahnya dia nggak terlalu mikir, misalkan nih orang melakukan penelitian gitu ya, kayak semacam udah selesai gitu ya. Jadi buat perlombaan, buat sebuah ide, buat prototipe, udah selesai. Dan akhirnya tidak sampai ke industri kan gitu. Nah kadang-kadang ini gue lihat sih akan menjadi apa ya bro ya, kayak barang angus gitu. Padahal banyak gue lihat beberapa ya di media gitu ya, perlombaan-perlombaan mereka menemukan hal-hal yang baru lah, menggabungkan beberapa hal lah. Ada yang mungkin kayak gue pernah tahu itu misalkan dia foto daun gitu ya, difoto terus nanti keluar tuh dia jenis daunnya apa, pohonnya apa, jenis ordonya apa, kingdom dan lain-lain, dia bisa keluar tuh. Tapi sampai sekarang itu pengembangan-pengembangan itu ya kalau bisa dibilang nggak ada gitu. Kita nggak bisa menikmatin produknya itu gitu loh. Nah artinya di sini kan berarti ada gap antara penelitian, kemudian gap antara pengembangan, kemudian sampai ke proses pembuatan produk hingga akhirnya produk massal gitu. Ini kan banyak gap gitu bro. Nah kadang-kadang gue berpikir ini adanya salah di mana gitu. Apakah ada di salah pemerintah atau salah di uh, ya akademisi lah, misalkan universitas yang tidak mengembangkan, atau memang salahnya ada di industri yang tidak mau melihat suatu hal yang baru. Mereka hanya ya kerjanya jualan, 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 ambil duit, jualan, jualan, ambil duit, tapi tidak melakukan semacam pengembangan-pengembangan dan riset-riset. Nah, kalau menurut lu ini siapa yang salah ini bro? Kalau kita lihat. Problemnya kompleks ya. Jadi Hmm. gini, kalau kita mau komersialisasi industri, maksudnya dari riset ke industri, itu minimal biayanya adalah 5 kali lipat gitu kan. 5 kali lipat dari riset sendiri. Misalnya kita riset habis ya 1 miliar, ya kalau kita mau komersial 5 miliar lah habisnya gitu kan. Dan Nah, itu masih waktunya, buat prototipe lagi ya? iya, itu Artinya kan jangka ada waktu. prototipe lab, baru buat prototipe yang untuk produksi massal, itu beda lagi kan ya? Iya, beda lagi ya. Itu Nah, 5 kali mungkin lipat. sampai ke pembuatan pabrik dan lain-lain ya bisa hampir 100 kali lipat kali ya dana yang harus dibutuhkan ya. Nah, dan waktunya juga minimal 2 kali lipat minimal. Misalnya kita bikin Oke. 1 tahun bisa ya bisa 2 tahun, kadang bisa 5 tahun, kadang bisa Ah. apa. Dan parahnya industri di sini itu nggak mendukung namanya high tech gitu kan. Nah, regulasi di pemerintah itu saya bilang sangat aneh lah, saya bilang gitu. Dimana kalau Singapura itu kan Singapura itu terkenal pajaknya gede atau negara-negara lain lah pajaknya Nah. gede, tapi mereka ada namanya insentif gitu kan. Kalau mereka berdonasi ataupun mereka invest di sebuah startup yang memiliki impact faktor gede gitu kan, maka itu akan menjadi kredit pajak mereka di situ. Nah, jadi ya bakatnya misalnya pajak gue 30 juta nih bulan ini nih, ya gitu kan. Ya udah, gue invest startup deh, 20 juta deh gitu kan, misalnya gitu kan. Gue 20 juta nanti, yang 10 juta gue adain pajak gitu kan. Yang 20 Ya, juta ya. itu gue investasi startup, kalaupun dia untung ya gitu. Kalaupun dia untung startupnya, ya itu nggak kena pajak. Kalaupun dia rugi ya bodo amat, orang pajak gue juga segitu gitu kan. Oke, oke. Jadi apa ya, regulasi kita tuh nggak mendukung gitu kan. Harusnya namanya pajak itu nggak harus uh, semua dipajak. Kalau kita kan gini, udah kena pajak gitu kan, kita bikin startup teknologi baru lagi tambah kena pajak lagi, bukannya di subsidi sama pajak malah kena pajak lagi. Progresif lah ya, semua ada pajak ya, pajak, pajak, pajak. Padahal kita jualan aja belum, udah pajak, pajak gitu loh ya, maksudnya ya. Betul gitu. Di negara lain pajak gitu, makanya kenapa di Amerika atau apa tuh waste to energy-nya dia benar-benar jadi gasifikasinya gitu kan. Jadi risetnya mereka didanain gitu kan, mereka dibikin komersialisasi, kemudian dari pajak itu. Jadi ilmuwan-ilmuwan itu adalah salah satu penikmat pajak yang paling besar di situ.
Gila ya. Nah, beda kalau di Nah, sini, tapi gitu kan. gimana ya? Gue pernah ini loh bro, gue pernah ada kontrak juga lah ya, kontrak di Kemendikbud atau Kemendiknas Hmm, gitu loh ya, melalui hmm, LPSE gitu. Nah itu gue hmm, lihat, banyak banget bro, proyek-proyek konsultasi lah, proyek pengkajian lah gitu ya, banyak banget gue lihat. Dan hmm. nilainya lumayan sih, gue bilang ada yang 500 juta, 1 miliar, sampai 10 miliar juga ada kajian-kajian gitu. Tapi gue bingung, ini kajian hasilnya apa gitu? Nothing, gue bilang. Kajiannya nothing. Nah makanya gue berpikir bahwa kalau itu tadi ya, kalau gue ngelihat kayak Amerika gitu, bagaimana misalkan sebuah teknologi baru mereka kembangkan di akademisi dulu di universitas, Hmm, itu gue bilang bahwa itulah yang sebenarnya harusnya dilakukan sih. hmm, Itu yang harus dilakukan. Jadi istilahnya pemerintah itu langsung nih, misalkan ada beberapa produk yang memang ya disaring gitu ya dalam perlombaan kemudian dianggap ini bagus, ya kemudian ini langsung didanain gitu loh, dikembangkan di lab dan sebagainya. hmm. Ini gue bingung ada pengkajian-pengkajian apalah gitu yang tadinya memang udah ada 10 triliun dipisah-pisah bro, dipecah-pecah gitu. Jadi barang rongsokan gitu loh. Buat apa? Mendingan kita oke ada dana 10 triliun mau buat apa nih? Oh, membuat air dari udara contoh ya. Dikembangin gitu. Oke, kita mau buat motor listrik, mobil listrik misalkan, dikembangin gitu ya. Cuman ya gue kecewanya di situ sih. Kecewanya bagaimana sistem, kalau bilang sistem pendidikan kita itu ya hanya kayak dalam tanda kutip ngerjain soal, bro. Iya betul. Lulus. Bagaimana kita supaya lulus, kita mendapatkan nilai A plus gitu. Tapi begitu kita udah keluar, kita nggak bisa ngapa-ngapain, bro. Itu kita kayak domba, ya kan? Yang mau disuruh makan kayak bulunya dicopot kayak itu Hmm, yang gue lihat. Makanya kualitas dari universitas kita, ya udah semuanya jadi pekerja aja lah, kerja ini semua gitu loh. Padahal kan betul. kalau kita kita lihat bahwa ya pada dasarnya kan orang punya ide lah ya. Siapa sih yang nggak punya ide, bro? Hmm, Ya kan? Nah, cuman itu tadi mereka nggak bisa mengembangkan ide mereka. Katakanlah mungkin mereka keterbatasan di dana. Ya hmm. itu tadi, ya support lah gitu. Tapi sampai sekarang lu tahu sendiri dong, bro. Kita punya banyak program itu Indonesia. Punya yang 1.000 startup lah, terus punya apalagi Next Dev lah, apalah itu banyak banget lah itu ya kan. Tapi ada nggak yang menghasilkan yang istilahnya benar-benar wow gitu? Nggak ada, bro. Nggak ada, bro. Yang Nggak ada ada. malah ya itu tadi, yang orang-orang yang tidak disupport pemerintah, yang akhirnya disupport sama orang luar negeri gitu, akhirnya jadi Eh, besar gitu. Nah jadi iya memang. eh, di situ sih gue akan melihat bahwa ya itu tadi, kalau gue bilang banyak orang-orang pintar di Indonesia yang mereka menguasai teknologi, mereka tahu bagaimana cara kerjanya. Tapi di satu sisi mereka ya itu tadi tidak dibayar dengan layak, tidak mendapatkan jaminan kehidupan yang sejahtera gitu ya. Dan Hmm. juga ya itu tadi kalau mereka mau buat industri ini menjadi besar malah dihalang-halangin gitu. Jadi eh, nggak tahu lah ya sampai kapan ini berubah. Gue berharap sih berubah tapi nggak berubah-berubah sih. Nggak ada yang bisa kita kita harapkan gitu loh. Mentalitasnya bos ya gitu. Jadi gimana ya kalau gue bilang eh, apa nah, kan tahu sendiri kenapa startup unicorn, Grab, Gojek, investornya mana? Singapura. Visinya karena mereka ada kebijakan itu, duitnya hilang, bodoh amat gitu kan. Yang penting Nah, valuasinya naik gitu. oke. Kalau di sini investornya investor cilok kayak gitu kan. Gue invest segini, mas balik segini. Ya, gue bilangnya kalau itu jangan cilok aja lah bos, nggak usah main teknologi gitu. Ngasih 500 pengennya dapat 550 juta gitu ya kan. Minta Nggak mau sebulan balik hilang modal. gitu Ya, ya ini kalau kan. cilok aja bos kalau kayak gitu saya bilang gitu gitu kan. Investor juga Kayak pada ada pun dana dari cilok. pemerintah yang 1 triliun, ya udah dibagi-bagi gitu bro, dibagi-bagi kayak apa, bagi-bagi jatah gitu. Kayak Hmm, istilahnya, ya yang penting habis gitu dananya, nggak ada tujuannya kemana-mana.
Itu menurutku apa ya? Lucu sih ya. Konyol bos. Gitu. Sekarang gini aja lah contoh nih vaksin COVID. Yang lain udah pada tahap keberapa, udah pada produksi, kita mana Hmm. bos? Gitu. Ya Vaksin malah merah dia putih. ngalangin kan, kayak beberapa yang gue Eh, dengar ada yang vaksin merah putih lah, vaksin Nusantara lah gitu ya kan. eh, eh. Ya ya bisa jadi kepentingan bisnis juga gitu. Jadi ya ada juga. Ya inilah ya susah ya membedakan antara serigala sama domba gitu, Bos. Susah. Ada yang istilahnya kayak bilang tadi, ya dia ciptakan vaksin gitu. Cuman ya kita nggak tahu ya, siapa tahu dia beli dari luar terus dijualnya di Indonesia gitu jadi mahal. Terus bilangnya Hmm. produk Indonesia gitu. Jadi ya itu sih terlalu kita nggak terlalu apa ya istilahnya percaya penuh itu kurang gitu. Jadi ya udahlah sekalian luar aja. Ngapain dalam negeri tapi oplesannya barang luar gitu. Soal vaksin ini konyol loh. Jadi gini, kita menargetkan bahwasannya tahun Agustus bebas vaksin, tapi Hmm. barangnya impor semua. Ya konyol lah saya Ya bilang. konyol lah ya kita hampir 290 juta loh. Iya, Butuh vaksinnya dana berapa dan impor. butuh waktu berapa untuk menyelesaikan itu kan gitu. Gitu. Kecuali kalau kita punya kapasitas, oh kita bisa produksi 10 juta vaksin dalam waktu sehari, kita punya Hmm. sendiri, R&D sendiri, semua sendiri, udah dicoba sendiri, produksi selesai gitu kan. Hmm. Mungkin aja masih impor kok, gimana caranya kita mau mencapai vaksin semua divaksin, orang pabriknya aja nggak ada, bilang gitu. Iya sih. Aduh. Padahal kalau bisa dibilang kan Indonesia ini bro masuk G20 ya. Kita tuh Hmm. ya termasuk 1 trillion GDP country loh kalau bisa dibilang ya. Hmm. Nah, tapi kalau gue lihat sih ya memang kita GDP 1 trillion country ya karena kita konsumtif. Ya, dan jumlah kita rakyat kita banyak kayak Kita gitu kan. belanja beli gitu doang bro. Jadi kayak tapi apa hidup kita rata-rata tuh ya biasa-biasa aja. Jadi kalau gue bilang kayak ya orang itu hanya hidup untuk makan doang. Hidup untuk Betul, makan betul. doang bro. Dapat duit Hmm. ya untuk makan besok, dapat duit untuk makan besok gitu. Jadi kayak ya udah kita ini hanya hidup kayak hewan jadinya gitu loh. Iya nggak sih? Betul, Hidup untuk betul. besar doang, hidup untuk besar Iyalah. doang gitu loh bro. Nah makanya padahal gue lihat sih potensi Indonesia itu tinggi banget loh beneran. Kita masyarakat luas masa ya sih banyak orang-orang yang nggak punya ide cemerlang, yang pinter gitu pasti banyak gitu loh. Nah, tapi sayangnya itu tadi lah, terlalu banyak hambatan lah. Ketika kita udah di posisi kita siap, ya kita nggak ada peluru gitu untuk mengembangkan apa yang kita pikirkan. Ya akhirnya kita jadi negara itu aja sih, negara ya kalau bisa dibilang konsumtif, hanya pemakai aja. Ya lu lihat Makanya sendiri yang bro, barang-barang kita semua di lab gitu ya. Kemudian ya ya, beberapa hal perlengkapan-perlengkapan ya bahkan di militer kita ya di telekomunikasi kita, yang di strategi semua, ya itu kan semua luar gitu loh. Kita beli doang, beli gitu doang. Nah makanya gue konsen banget sih untuk hal ini. Tapi ya makanya nih kita webcast di sini ya suatu saat lah nanti ada yang notice kan dengan apa yang kita obrolin, mereka tahu bahwa ya kekurangan kita itu sebagai bangsa itu ya di sini gitu. Padahal kita punya banyak yang namanya resource yang siap untuk membangun ya apa yang perlu kita bangun gitu. Nah, kalau dari lu hmm, sendiri memandang ini dari sisi apa, Bro? Ke kalau ini lebih depannya. dari segi satu kebijakan, kebijakan Indonesia itu yang paling parah ya menurut gue itu paling parah gitu kan. Hmm. Dari apa? Contoh ini kita suruh ekspor gitu kan, ekspor Hmm. digalak-galakan. Wah, ekspor. Padahal ekspor itu satu isinya aja udah susahnya luar biasa gitu. Kalau impor Hmm. gampang lah gitu kan. Hmm. Gitu kita katanya nih dolar naik terus nih dulu 8.000 sekarang 14.000 sekarang udah Ya. 15.000 alasannya apa kita kebanyakan impor benar neraca dagang kita minus terus benar itu memang benar di situ cuma ketika pas ada orang-orang mau ekspor isinya dipersulit gitu Hmm. kan Hmm. satu kita
Orang kita mau ekspor pepaya, mungkin ekspor kayak pepaya aja isi sampai 20 macam izin, Bos. Nah, terus? Pakai pepaya gitu kan. Berapa sih pepaya gitu kan. Terus yang kedua, belum lagi tarifnya nggak kompetitif. Kita kalau mau ngirim keluar itu mahal banget, Bos gitu. Kita ngirim ke Cina sama Cina ngirim ke sini, itu murah, Cina kirim ke sini. Bingung kan? Aneh ya, kalau kita keluar mahal Aneh gitu. banget, kalau ada yang masuk barang murah banget ya. Murah banget gitu. Yang kedua gitu. Terus belum lagi pas lagi ngirim barang di jalan gitu kan, pungli dulu nih tiap pos kasih duit, ya habislah duitnya, Bos. Nah, jadi kalau kita bisa dibilang ya itu tadi, itu kan kayak semacam problem kan. Benar nggak sih? Problem ya. Itu kan semacam problem yang kita udah lihat, kita saksikan, dan ini terjadi secara turun-menurun gitu. Sehingga akhirnya ya mungkin bisa dibilang lu sendiri misalkan sama kayak gue juga kan ya berkecimpung di dunia blockchain gitu, kita punya solusi ya kan, punya solusi yang berbasis blockchain di supply chain gitu ya. Berarti kan kayak yang lu bilang tadi bahwa ada masalah kemudian ada solusi, kemudian kan akan ujungnya kita solusinya pakai apa? Apa yang paling efisien menggunakan solusi di dalam memecahkan masalah ini, kan gitu ya. Nah, cuman masalahnya itu tadi, bro. Ketika kita sudah punya solusi, ini akan masuk ke ranah politik lagi, bro. Betul. Anda tadi nggak terima, Ranah politik Bos. lagi. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya nih, gue bisa tebak. Mereka beli lagi produk dari luar. Supaya apa? Supaya cuan. Mereka dapat margin dari jual beli barang itu. Yang which is mungkin barangnya hanya sekitar, kalau kita buat sendiri mungkin 500 juta, tapi dia bisa jual 5 miliar. Ya kan? Itu yang terjadi kan, bro? Betul. Kalau blockchain itu paling gampang menyelesaikan supply chain. Setuju, itu paling gampang itu. Proof of concept blockchain paling gampang itu apa? Selain kripto ya. Ya itu. Finance, setelah finance. Ya, supply chain gitu kan. Tujuannya adalah supaya biar kita efisien. Tapi cuma orang kita tuh nggak suka efisien gitu kan. Maunya lama, maunya gitu kan, kita mau ngurus SKCK aja itu syaratnya kayak ngumpulin bola naga, izin RT, izin RW, izin sehat. Yang kayak gitu kita mau bermimpi industri 4.0 bikin algoritma bullshit, saya bilang itu. Dan itu nggak berubah sampai sekarang ya, gila ya, nggak berubah itu ya. Dari dulu kayak gitu, Bos, mentalitinya ngaku-ngakunya Maksudku kita gini loh, ini yang menciptakan ini orang bego atau jangan salah dulu, bro, atau orang pintar yang memang mendesain ini supaya dibuat bodoh. Lu jangan salah loh, bro. Gue pernah ketemu ya sama orang begini, model begini. Ternyata gue salah sangka, bro. Gue pikir ini orang bego. Gue ngasih tahu sebuah teknologi yang sangat mutakhir waktu itu kan. Dan dia bilang, wah ini teknologi gini. Gue pikir ini orang bego. Ternyata enggak, bro. Justru dia pinter, ya kan, untuk supaya ini tidak jadi. Dan dia pakai produk yang dibawa dia dengan teknologi yang sama. Gila ya. Nah, jadi emang gila. Itulah yang gue bilang tadi, bahwa ujung-ujungnya akan jadi politik lagi. Ya, akhirnya itu tadi ya, teknologi ya bisa dipermainkan gitu aja. Jadi ujung-ujungnya ya kita malas kan, kita malas berinovasi kan, kita malas melakukan sesuatu hal yang sifatnya pembelajaran, kemudian akhirnya ya tinggal beli gitu loh. Akhirnya ya negara kita negara begini terus lah, negara yang mengandalkan pembelian. Orang minta tuh banyak, Bos, tapi yang munafik itu jauh lebih banyak kayak gitu kan. Semua hal ini ada gitu kan. Ngakunya anti komunis gitu, anti komunis, tapi kelakuannya lebih dari komunis, Bos. Aduh, lempar Orang batu kita tuh gitu sembarangan deh. kan. Jadi bahkan ada jargon gini. Kalau orang Amerika banyak bekerja, banyak bicara gitu kan. Kalau orang Jepang, Chinese ya gitu, sedikit bicara, banyak bekerja. Nah, Indonesia kalau orang tidak Indonesia banyak bicara, tidak banyak kerja.
Bukan. Enggak, jadi Apa yang dibicarakan, apa yang dikerjakan. bro, lu orang Indonesia juga lo, lu jangan ini loh. Iya, emang begitu. Yang diomongin apa, dikerjakan Bener-bener apa. ini menarik. Gitu. Jadi kalau lu bilang orang Indonesia itu apa yang dikerjakan dan apa yang dibicarakan itu berbeda Iya, ya. itu berbeda. Parah lu bro. Udah kerasa, Bos. Makanya politisi ngomong apa, Eh, gitu eh, kan. eh. Ya dulu contoh apa, corona nggak bakal masuk Indonesia gitu kan. Ya, gue Iya, tahu iya, dia itu orang Indonesia, maka apa yang iya, dibicarakan, maka berbeda apa yang dikerjakan. Itu iya, gitu iya, kan. betul, betul. Pas dulu corona Kacau. awal-awal masuk loh gitu kan. Itu Iya, Pemprov iya. DKI, tahu aneh ya, itu udah Hmm, minta saran untuk Cengkareng Internasional ditutup gitu kan. Terus hmm. kita suka makan nasi kucing lah, makan apa. Tapi gue tahu mereka tuh orang Indonesia, makanya makanya ya udah apa yang mereka omongkan, ya itulah yang kita percaya adalah harus beda kebalikannya, begitulah gitu. Ah, nah, oke bro. Jadi kita balik lagi nih kalau ngomongin masalah teknologi lah ya. Ini kan kalau gue bilang sih, gue agak sedikit shock juga loh bro. Agak sedikit shock gitu. Shocknya kenapa gue bilang ya? Karena kayak misalkan teman-teman gue yang udah lulusan ya universitas gitu lah ya, bagus gitu ya, sarjana gitu. Tapi nggak bisa ngoding bro. Nggak bisa ngoding. Tapi ada yang lulusan D3 gitu, lulusan SMA gitu ya. Sekarang udah bisa pinter ngoding gitu. Padahal kalau kita ngomongkan bahwa ngoding itu kan bicara tentang ya inilah ya, logic ya kan, kemudian Ngerti bicara program lah di tentang situ. kemampuan nalar gitu kan. Nah, jadi kira-kira dari sudut pandang lu ini gimana bro kira-kira? Apakah memang wajar misalkan ya umur-umur 12 tahun sampai umur-umur ya 15 tahun gitu dia memang wajar bisa ngoding, tapi yang lulusan-lulusan yang sarjana ini ya nggak bisa ngoding sama sekali gitu. Tapi mungkin ada hal lain yang ya mereka punya kelebihan lah dibandingkan yang ngoding ini. Menurut lu gimana? Nah, jadi gini, yang gue heran itu adalah bahwa ternyata gue pribadi banyak meng-hire orang itu yang bisa ngoding itu malah bukan lulusan sarjana, bro. Nah, Kalau menurut Anda sih gini, jadi namanya orang itu kan orientasinya beda-beda. Ada hmm, kuliah yang cuma dapat, ini kalau di Indonesia tuh beda. Jadi orang tuh hmm, kuliah S1, S2, S3, itu hmm, bukan skill bos. Biar kalau kalau namanya doktor itu hmm. kalau dapat proyek itu cuannya enak gitu kan. Oh, oke. Jadi orientasinya beda bos gitu. Nggak Ah, semua sarjana bisa ngoding, nggak semua master atau dokter bisa ngoding, tapi hmm, minimal adalah dia bisa menyelesaikan sebuah masalah dengan hmm, coding yang dia buat sendiri. Itu yang paling penting gitu kan. hmm, Paling penting gitu kan. Jadi coding itu nggak hanya sekedar CRUD gitu kan. Orang di sini kan cuma taunya CRUD kan, hmm. proyek kreatif, update gitu. Create, Terus remove, dibilangnya udah bisa ngoding, update, padahal delete. bukan gitu. Ah, Nah, kalau di komputer science namanya coding jambak doang nggak kepake bos gitu. Coba ah. lo bisa coding. Coba kamu ada lapas transform gitu di codingan lo terapin deh pada puyeng semua gitu. Ah. Iya, 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 betul, betul, betul. Ini lo terapin lapas transform modelnya begini. Kalau enggak lo Hmm, ada transform lo lihat modelnya gini, itu banyak orang yang nggak bisa bos. Gitu. hmm, Jadi apa ya? Orang dianggap bisa apa ya, masalahnya orang di sini itu yang dianggap bisa ngoding itu yang bisa cerut doang, padahal bukan hmm, gitu. Orang yang bisa ngoding itu ketika ada suatu program lu tambahin algoritma apa, kamu bisa hmm, menerapkan dalam kode itu yang bisa coding gitu. Kalau cuma hmm. sekedar cuma sekedar Terus, kreatif bikin bikin program sistem informasi itu namanya bukan coding bos. ya, ya, ya. Karena kayak di Amerika sendiri bro sama beberapa Eropa sih umur-umur 6 tahun itu udah diajarin sih cara ngoding gitu ya. Ya even kayak sekarang mungkin di Indonesia sendiri umur SMP mungkin udah diajarin juga itu ngoding-ngoding Pascal yang basic-basic lah gitu ya. Nah jadi ya mungkin kalau bisa dibilang bahwa
teknologi informasi itu kan bakalan inilah ya, istilahnya nggak akan pernah mati lah ya. Cuman kadang-kadang Betul. gue mikir justru yang ini nanti yang akan mematikan kita sih bro, menurut gue ya. Hmm. Menurut gue ya. Karena jadi kayak ya pedang bermata dua sih. Sekarang oke lah kita pelajarin sekarang lu belajar lah data scientist kan. Belajar data scientist. Bagaimana pemodelan data tuh bro. Nah Hmm. dari hasil pemodelan data, anjrit itu gampang banget untuk mengambil sebuah keputusan apakah orang X ini bisa dipercaya atau tidak. Dari sebuah data, komparasi data, dan lain-lain. Itu gila loh bro. Dan lu kebayang kalau misalkan ya kayak sekarang juga AI gitu, bagaimana facial recognition, kemudian kayak misalkan kita ya pelaku lah, pelaku kejahatan atau gimana, kita bisa di-trace, kita dari mana ke mana, jalannya di mana gitu ya, menggunakan AI ini. Ya kan, kalau bisa dibilang kan, ya ini kayak membunuh kita sendiri gitu loh. Membunuh diri kita sendiri dengan teknologi yang kita bangun ini sendiri. Nah, bahkan Betul ya sih. itu tadi, kalau lu tahu misalkan Amerika sendiri kan, yang waktu Facebook itu ya data penggunanya itu seolah-olah ya dipergunakan lah sama Cambridge Analytica itu untuk memenangkan satu presiden yang pada akhirnya kan lu tahu sendiri kalau presidennya gila ya jangankan negaranya sendiri, negara yang lain-lain di dunia pun bisa gila gitu, bisa hancur gitu loh. Nah, Hmm. jadi kan kalau gue lihat bahwa ya itu tadi bro, teknologi itu pengembangannya itu sendiri ya bisa menghancurkan kita sendiri sih. Nah, yang menjadi pertanyaan itu tadi, apakah kita layak untuk mengembangkan teknologi ini atau tidak gitu? Karena etikal dalam ilmu sains kan kalau bisa dibilang nggak ada kan etikalnya kan? Nggak ada. Nggak ada kan? Contohnya gini loh bro, misalkan lu seorang saintis kemudian lu berpikir bahwa makhluk hidup itu hidup ya dari sel telur dan sel jantan bertemu dapat embrio gitu ya kan? Tidak ada situ nyawa atau bagaimana gitu. Itu pendapat seorang saintis contoh. Akhirnya mereka membuatlah cloning hewan lah, cloning bahkan sampai manusia lah gitu ya. Nah, jadi ini kan kayak apa ya gue bilang ya? Dalam saintis kan tidak ada kata keterbatasan dalam ethical, tapi kan di sisi lain itu etik nggak sih? Hmm. Dari sisi humanitinya, etik nggak sih? Nah ini pandangan lu gimana kira-kira? Nah, kalau untuk saintis itu sendiri memang ini ya dilema ya. Jadi antara dia ethical atau enggak gitu kan. Makanya kenapa uh, semuanya tergantung regulasi kan. Jadi bagaimana misalnya uji coba obat gitu kan. Hmm. Beberapa negara kan sudah melarang hewan sebagai salah satu objeknya gitu kan. Oh Atau ya, seperti yang tikus kita biasanya atau itu. monkey. Nah, sekitarnya saintis itu gimana? Ya mereka coba aja saya apa risetnya di negara lain gitu kan. Tandingannya di negara itu aja ada. Ya, tikus masih Nah, boleh di sana. Begitu caranya permainannya gitu kan. ah, Jadi apa ya Olympic atau enggak kan eh, tergantung peraturan negara masing-masing gitu kan. Negara hmm, masing-masing seperti apa gitu kan. Makanya ketika pas ada uji coba vaksin atau uji coba itu misalnya saya yakin itu uji cobanya nggak di negara maju gitu, negara yang melarang-melarang tikus hmm, sebagai itunya pasti di negara yang memperbolehkan seperti itu. memperbolehkan ya. Hmm. Atau ya negara yang tidak aware terhadap itu juga gitu ya. Betul. Hmm, oke oke. Karena kan kalau ya lu tau lah namanya saintis kan istilahnya kalau bisa dibilang ya Einstein sendiri dibilang bahwa imagination is everything katanya kan. Hmm. Jadi istilahnya ya imajinasi itu adalah ya segalanya, unlimited gitu. Jadi kita bisa aja buat apa aja gitu loh bro, tanpa pembatasan masalah etikal tadi gitu. Nah, jadi itu kan ya kalau aku bilang sama gitu dengan pengembangan beberapa teknologi lainnya gitu, ya ujung-ujungnya kita bakalan ada sistem yang harus dirusak gitu. Nih, jadi kalau gue lihat contoh lah nih, mulailah sekarang kayak blockchain. Nah, lu juga sama gue kan di dunia blockchain. Ya, Hmm. terutama kita nggak usah ngomongin blockchain secara umum lah, ngomongin kriptonya langsung lah gitu ya. Ya. Nah, di kripto itu gue udah ngerasa bro, bagaimana kayak bank itu kayak udah nggak berguna lagi bro.
Nggak Betul. berguna bank, bro. Sekarang kalau gue lihat, kalau gue udah main di kripto sekarang ya. Kenapa gue bilang gitu? Sekarang kalau gue ngirim duit ke Amerika, gue ngirim uang ke Australia, bro. Nggak nyampe 30 menit. Nggak nyampe 30 menit. Gue hanya tinggal nuker ke Semenit doang kripto, malah. dari kripto ke Ya. kripto, ya mungkin 30 menit gitu ya, konfirmasi dan sebagainya. Nyampe, Hmm. bro. Dibandingkan dengan kita menggunakan bank yang harus ngantri lah, nunggu lah, ada jam-jamnya lagi. Hmm. Kemudian fee-nya banyak lah gitu. Ini bakalan hancur. Ditambah lagi sekarang udah mulai lagi DeFi kan, decentralized financial. Kita bisa Hmm. minjem, kita bisa minjamin duit, kita Hmm. bisa peer to peer lending juga, kita bisa staking, kita bisa Hmm. nge-farming gitu loh bro. Kayak kita bisa saving juga, dapat bunga dan sebagainya. Jadi gue pikir bahwa pengembangan teknologi itu akan mematikan uh, ya satu hal gitu. Benar nggak sih kira-kira menurut lo? Benar-benar sih gitu kan. Jadi salah satu kenapa Bitcoin harganya gila-gilaan di samping gitu kan namanya pertama ekosistemnya dia kebentuk kan. Hmm. Dulu pas 10 tahun yang lalu orang mungkin 10.000 BTC cuma buat beli satu pizza gitu kan. Iya, tahun 10.000 ya. 2010 itu malah. 2010. 2010 gitu kan. Sekarang 10.000 Hmm. BTC oh bisa beli sewarung pizzanya, Bos. Pizza seluruh dunia, seluruh negara, bro. Iya, Warung dibeli 10.000, warungnya. 10.000 warung seluruh negara. Iya. Bukan pizza satu Warung loyang, dua loyang ya kan? gitu. Jadi apa ya? Jadi pertama ekosistem itu udah kebentuk karena kayak dulu gitu. Dulu tuh Hmm. ya nyimpen nyimpen Bitcoinnya masih di wallet zaman-zaman itu kan masih di hardware di PC. Iya, Habis iya, dia iya. rusak ya udah selesai gitu kan udah gitu kan. Nah. Jadi emang pertama adalah Bitcoin itu banyak yang hilang di situ. Hmm. Banyak Bitcoin yang mereka punya 1.000 BTC, 10.000 BTC Hmm. hilang di situ. Makanya supply-nya kan menjadi limited gitu kan. Hmm. Ya perkiraan ya 80% supply BTC itu hilang lah kurang lebihnya lah. 50-80% itu kan. Ya hilangnya gara-gara hardware udah tua. Sekarang sudah Hmm. punya ekosistem, exchange udah ready gitu kan. Yang Hmm. kedua adalah masalah COVID gitu kan. Hmm. Masalah COVID ini kan negara Amerika itu ini ya, dia nyetak duit lah gitu kan. Kalau kata Hmm. Omar Digo itu, semua tuh nyetak duit di situ. Nyetak duit kebanyakan investor nggak percaya, akhirnya dia larikan simpanan mereka ke Bitcoin, ke koin-koin yang nggak jelas gitu kan. Hmm. Tujuannya apa? Mengamankan investasi gitu kan. Hmm. Yang ketiga, namanya Bitcoin itu sering dipakai namanya untuk illegal transaction ya gitu, buat narkoba lah, buat apalah gitu kan. Buat Hmm. mereka pelaku transaksi, harga naik, harga turun Bitcoin mereka akan mengaruh karena mereka akan terima tetap sama gitu kan. Hmm. Jadi misalnya, oke, saya butuh misalnya contohnya alkohol apa ganja lah 100 gram misalnya berapa 100 dolar gitu kan ya udah $100 dikonversikan ke Bitcoin kemudian Hmm. dijual di dark web setelah itu ya mereka transaksi lewat situ gitu buat mereka nggak ada pengaruh nah, yang pengaruh tuh Jadi gimana intinya kita transfer dalam Bitcoin ya, bukan kita transfer dalam iya dolar ya. bukan jadi nanti dolar dikonversi Bitcoin dulu baru Hmm. sepakat oke transfer gitu kan Berarti kalau tetap dipikir-pikir hasilnya bro, nah karena kan salah satu eh, ya mata uang itu kan ya status kan, status eh, kan, ya kayak IDR lah, ya status mata uang hmm, dari negara Indonesia, USD, eh, status dari mata uang Amerika gitu. Berarti betul kalau misalkan kita pakai ya Bitcoin lah ya contoh lah ya, berarti negara udah nggak ada lagi ya, negara udah nggak status ada negara mau udah nggak ada kayak lagi gitu kan. Berarti jangankan perusahaan, ya negara juga bisa hilang ya, parah ya bro. sekarang dengan adanya Bitcoin dan koin-koin asal-asal gitu sekarang kita ngirim kita udah misalnya kita transfer gitu kan transfer aja ke USDT ngapain kita pusing gitu kan USDT kalau nggak BIB USD gitu kan Hmm. deposit transfer selesai Hmm. hitungan semenit lah semenit langsung nyampe kayak gitu antar kripto Iya. ya gitu kan antar Nggak, kripto nggak lama, di bawah 1 menit.
Nyampe. 21 menit kan? Hmm. 21 menit. Terus nggak kena biaya admin gitu kan, Iya. langsung jadi Ada sih cairin. adminnya satu lah $1. Ya $1 apa $1 gitu kan Hmm. dibandingkan inilah gitu ya. Apa ya, jadi sekarang itu orang kenapa percaya kripto, karena ya sekarang orang sudah mengenal kripto, orang sudah mengenal exchanger. Bikin exchanger itu gampang, yang susah Hmm. itu bagaimana caranya meyakinkan user, dapat user banyak. Bikin Coinbase itu saya yakin, Hmm. Coinbase.com ya yang IPO ini, saya yakin semua orang juga bisa gitu kan. Tapi bagaimana Hmm. meyakinkan orang itu trust terhadap Coinbase itu yang susah di situ. Hmm. Jadi Kalau apa sekarang mah teknologi. udah nggak perlu lagi di trust, bro. Nggak perlu diyakinkan lagi, orang udah nyari sekarang. Iya. Udah nyari sekarang. Nah, apa itu kan konsep mata uangnya. Namanya mata uang kan semua kembali ke percaya apa enggak sih gitu kan. Orang Hmm. ujung-ujungnya kali ada dinamika itu ya udah orang percaya, orang trust, ya selesaikan itu juga gitu kan. Kalau zaman dulu 10.000 apa Bitcoin cuma beli pizza, mana ada orang yang percaya gitu. Iya, mana ada yang percaya. Nggak ada nilainya juga kan waktu itu kan. Semua kembali kepada value gitu kan, demand dan Hmm. supply semua di situ. Nah, cuma gini, yang apa ya, yang disayangkan sekarang namanya perusahaan Indonesia itu latah gitu kan. Hmm. Jadi di mana mereka udah pada nggak dapat proyek, sepi proyek, mereka baru beralih ke AI, beralih ke blockchain gitu. Padahal Hmm. Jadi kayak gitu. semacam pilihan gitu ya. Jadi ada Iya kesempatan mereka gitu. masuk, ada kesempatan mereka masuk. Kayak gitu jadinya ya. Orang-orang Indonesia tuh cenderungnya latah gitu kan. Apa yang luar Hmm. itu dia ikut-ikutin, tapi nggak tahu yang diikutin itu mau bikin apa gitu. Mas mau bikin Hmm. blockchain, lalu belum bikin blockchain buat apaan ya gitu. Ya Hmm. nggak tahu, Mas belum tahu ya. Kalau belum tahu ngapain kontak saya gitu. Hmm. Jadi Gitu kayaknya mereka kan. membuat sesuatu yang mereka kelihatan itu hype, tapi mereka juga nggak tahu mereka mau buat apa gitu ya. Yang penting Iya, ada aja banyak gitu ya. banyak perusahaan semacam itu tuh perusahaan-perusahaan yang masih outmind gitu kan, Hmm. yang dapat proyeknya mungkin ya saya bilang yang revenue-nya cuma dasarnya cuma sales doang gitu kan, terus ya lobby sana sini biar dapat proyek ya ala Indonesia lah, terus ini kalau mau dapat proyek kan Hmm. ya takdir makan dulu, kasih duit sana sini dulu gitu. Yang perusahaan kayak gitu bakal mati bos gitu kan, karena setelah pandemi ini yang akan bertahan adalah perusahaan-perusahaan yang berbasis riset gitu. Kalau perusahaan-perusahaan cuma Hmm. berbasis apa proyek lobby-lobby sana sini mati bos. Iya. Ya bisa jalan sih, cuman ya nggak ada long life-nya. Hanya udah selesai sampai di situ aja. Dan ketika mereka mau bertransformasi, mereka sudah telat. Karena kenapa? Karena teknologi, karena mereka nggak belajar dari awal gitu kan. Nggak, iya, Jadi mereka akhirnya nggak belajar ketika dari mereka awal. eh, Artinya bertanya orang udah penting, jualan, kita baru ini ya kan, baru mulai kan. Iya kan, orang baru jualan ya kita udah mulai. Cuman ya dan itu kita tadi. nggak tahu apa yang mau dimulai. Itu yang Iya. apa ya? Itu yang menurut Ane masih bakal tergerus dalam zamannya udah maju, dia Hmm. sudah dia baru mulai jual, dan yang mereka jual tuh nggak tahu mau bikin apa gitu. Sekarang saya Iya, tanya, iya. blockchain itu tinggal substratnya berapa gitu kan? Orang pada lomba-lomba bikin ICO Hmm. gitu, bikin ICO, mereka nggak tahu value rate mereka berapa, biaya mereka berapa gitu kan. Emang ini segampang saya bikin koin di smart contract, BSC Hmm. gitu, kayak di langsung ICO enak aja kayak gitu, gitu Nah, kan. iya. Ini Bro Akbar, terakhir nih. Nah, Kalau misal nih, gue kasih lu 1 juta US, hmm. ya sekitar 15 miliar lah, ya kan. Ini kira-kira ini duit, lu mau buat riset apa, dan dalam berapa lama ini kan jadi apa, kira-kira? Kalau dari lu. Kalau 1 juta US, gue lebih Hmm. ke arah ini sih bikin big data untuk ini kesehatan gitu kan. Yang paling utamanya adalah Buat apa? big data kesehatan. Ah. Big data kesehatan. Jadi kalau bisa gini kan, rekam medis seluruh Indonesia, itu seluruh Indonesia ya gitu kan, itu Hmm. kita kumpulkan gitu kan, kita kumpulkan dan itu kita pelajarin trennya orang itu ke depannya bakal seperti apa sih gitu kan. Nah dari Hmm. tren itu kan kita bisa ciptakan obat. Namanya Hmm. bisnis farmasi itu bisnis yang menguntungkan, Mas.
bikin vaksin, bikin apa segala macam gitu. Itu akan sangat menguntungkan. Nah, masalahnya di industri sekarang farmasi itu kayaknya dia itu cuma produksi aja gitu kan, nggak melihat demand masyarakat tuh apa, nanti kan kedepannya obat bakal laku apa, yang itu yang masih belum ada gitu kan. Semua tuh everything tuh by data lah gitu. Karena kalau gue pikir untuk sekarang yang paling promising itu yang pertama adalah kesehatan gitu kan, yang kedua adalah renewable energy. Renewal ya. Perusahaan-perusahaan akan ini ke sana. Nah, kebutuhannya gimana? Bisa menggunakan AI, bisa menggunakan blockchain, atau bisa menggunakan keduanya. Cukup nggak itu 15 miliar tuh? Kenapa? Cukup Ya nggak itu cukup 15 aja. miliar? Cukup aja kalau saya ada yang dump database itu kayak Tokopedia itu cukup aja. Manfaatkan apa yang ada gitu kan. Big data itu kan Berarti kita tetap tidak aja, harus. ya kan tetap aja kan kalau misalkan mau buat ya sebuah inilah ya, kajian itu kan butuh data ya. Jadi Betul. kayak semacam beli Datanya data dari lagi mana? lah ya. Bisa data primer, kita survei sendiri, Hmm. bisa sekunder, yang Hmm. emang datasetnya udah ada. Data ketiga, yang paling enak, data curian gitu. Itu paling enak loh. Data curian ya. Pakai data ketiga. Gratis ya kan. Dan bisa Iya, dimanfaatkan. kalaupun bayar gitu, kalaupun bayar berapa? Coba lihat di Red Forum kan, database Tokopedia dijual cuma dengan harga 100.000 gitu kan. Kita daripada kita pusing-pusing riset datanya, ambil aja yang udah ada gitu. Oke, berarti lu tadi bilang kesehatan dan juga Energi renewal ya, renewal dan energy ya. energi Oh. renewable termasuk pangan di situ. Karena kenapa? Karena kalau gue ya misalnya pangan itu siapa sih yang nggak butuh pangan gitu kan? Siapa sih yang nggak butuh pangan? Siapa yang nggak butuh obat? Siapa yang butuh energi gitu kan? Jadi kalau kamu mau sukses, kuasailah 3 bidang itu. Salah satunya lah gitu kan. Minimal gitu. Ini arti kata sukses ini apa? Kayak raya ya? Kenapa? Arti Nggak kata mesti. sukses ini apa? Kayak raya ya? Kaya raya itu kan bonus gitu kan. Menguasain lah ya, yang menguasain lah ya. Iya, menguasai hajat hidup orang Orang banyak. banyak. Gitu. Berarti Itu harus dipiara oleh negara, bro. betul. Kayaknya thorium aja kan kita nggak bisa ngeluarin kan. Sekarang thorium di Bangka Belitung mungkin banyak gitu kan. Tapi nggak ada yang bisa keluar gitu. Jadi dikuasain semua di situ. Oke. Banyak lah di situ kan. Terus satu lagi nih, kalau untuk riset ya, sarannya. Jadi kalau riset di Indonesia itu ya memang begitu, kita nggak ada arahannya. Jadi kadang-kadang orang ngumpulin dana riset itu dapat dana riset, ya dia modifikasi aja penelitian sebelumnya, datanya beda, udah jadi publikasi, data risetnya habis udah di situ. Karena kenapa? Ya karena gaji dosen kita kan kecil sekali lah. Oh, dibilang UMR gitu. Iya, kecil ya. Banyak, makanya Masa sih kenapa? UMR, bro? Nah, banyak Masa sih UMR? UMR. UMR? Orang yang ngetik-ngetik di kantor swasta itu UMR, bro. Iya, di tempat resepsionis itu UMR, bro. Di tempat saya masih ada dosen bergaji UMR. Dosen loh, dengan segala macam itunya. Makanya kenapa riset kita nggak maju-maju, ya risetnya buat yang begitu. Jadi nggak produktif gitu kan. Beda halnya kalau gaji dosennya udah mencukupi gitu kan, dia ibarat kata perut nggak Jangan-jangan masalah. gini, bro, pemikiran dulu ya. Kita buat aja kecil. Oh, nanti dia dapat duit dari proyek. Ngerti nggak lu maksud gue? Iya, ngerti. Ya. Jadi kayaknya menurut gue ini kesalahan dulu nih, kesalahan zaman-zaman dulu. Ya udah buat aja gajinya seginilah kecil gitu. Toh juga nanti dia dapat proyek ini, nanti kita kasih dia dapat duit lebih banyak. Akhirnya ya udahlah, buat penelitian yang nggak jelas, buat hal-hal yang nggak jelas gitu, yang nggak ada ujungnya. Ya, tapi ada duitnya. Iya, emang begitu gitu kan. Dan dari situ rata-rata kayak gitu gitu kan. Ya gimana? Saya nggak menyalahkan dosen. Oh, ini kalau kerja mereka juga UMR, ya mau bilang apa gitu Iya. kan. Mau bilang apa? Bener, mereka butuh makan, bro.
butuh status. Ya, Kecuali gitulah ya. oke lah. Siap Oke, Bang. Mas Asbar, kayaknya kita udah ngobrol banyak, hampir 1 jam 10 menit ini, bro. Jadi mulai dari ya teknologi, mulai dari pendidikan juga, mulai dari ya hal-hal yang ada di masyarakat, kemudian ya beberapa keresahan-keresahan lah yang kita temukan, kemudian beberapa pemikiran-pemikiran ke depan yang akan mau menjadi apa gitu ya. Jadi ya intinya bahwa ya Indonesia itu adalah tetap bahwa kita akan menjadi sebuah negara yang besar. Hanya saja tinggal kita itu memanage-nya dan mengolahnya itu ya seperti apa gitu ya kan. Nah ya udah kita yang muda-muda inilah yang mulai ya bersuara gitu. Bersuara dalam arti ya kita yang bekerja sekarang gitu kan. Bagaimana nanti ke depan generasi-generasi kita itu ya mereka paham di mana masalah negara ini dan mereka mau melihat bahwa negara ini besar gitu. Jadi itu aja perbincangan kami dengan Mas Nur Arifin Akbar. Jadi kalau misalkan nih teman-teman punya ide atau punya hal-hal yang mau diomongkan, dibicarakan, ya silakan buat di kolom komentar. Dan jangan lupa saksikan lagi pembicaraan kita mengenai TED Talk di minggu depan bersama narasumber yang cukup luar biasa juga. Dan sampai di sini perjumpaan kita dan sampai jumpa. Oke, sampai jumpa Mas Akbar. Terima kasih. Sama-sama. Yo. Yo, dah.